Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita berjumpa kembali di dalam Renungan Intim dengan Allah, yang pada kesempatan ini akan membahas sebuah tema pelajaran dari kitab Ester dengan judul renungan Di Mana Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama terdapat pada kitab Mazmur 55 ayatnya yang ke-17 sampai dengan 23 dengan ayat utama pada Ester 1 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13. Namun akan baik sekali jika Bapak Ibu dan Saudara-saudari menyempatkan diri untuk membaca keseluruhan dari kitab Mazmur 55 dan keseluruhan dari kitab Ester 1. Bapak Ibu dan Saudara-saudari, sebelum kita memulai perenungan ini, saya mengundang setiap kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih atas kesempatan yang masih diberikan kepada kami untuk kami boleh dapat kembali mendengarkan firman Tuhan yang merupakan pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berkatilah setiap kami ya Tuhan, sehingga kami boleh dapat menerima kebenaran firman-Mu dengan baik. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara-saudari, mari kita membaca dari Mazmur 55 ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku hendak berseru kepada Allah dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Di waktu petang, pagi, dan tengah hari aku mengeluh dan mengadu, dan Ia mendengar suaraku. Ia membebaskan aku dengan aman dari serangan terhadap aku, sebab berduyun-duyun mereka melawan aku. Allah yang bertahta sejak purbakala akan mendengarkan aku dan merendahkan mereka selak. Karena mereka tidak mau mengubah hidupnya dan tidak takut akan Allah. Teman itu mengacungkan tangannya terhadap mereka yang hidup damai dengan Dia dan melanggar janjinya. Mulutnya lebih licin dari mentega, tetapi ia berniat menyerang. Perkataannya lebih lembut dari minyak, tetapi sebenarnya adalah pedang terhunus. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Dan Dia tidak membiarkan orang benar goyah. Berikut adalah firman Tuhan di dalam Ester 1 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13. Ratu Wasti dibuang. Pada zaman Ahasweros, dialah Ahasweros yang merajai 127 daerah mulai dari India sampai Ethiopia. Pada zaman itu, ketika Raja Ahasweros bersemayam di atas tahta kerajaannya di Puri Susan, pada tahun ketiga pemerintahannya, Raja mengadakan perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya. Tentara Persia dan Media, kaum bangsawan dan pembesar daerah hadir di hadapan Raja. Di samping itu, Raja memamerkan kekayaan kemuliaan kerajaannya dan keindahan kebesarannya yang semarak selama berhari-hari sampai 180 hari. Setelah genap hari-hari itu, Raja mengadakan perjamuan selama 7 hari lagi bagi seluruh rakyatnya yang berada di Puri Susan, dari orang besar sampai orang kecil, bertempat di pelataran yang ada di taman istana kerajaan. Di situ tirai-mirai dari kain lenan, kain mori halus, dan kain ungu tua yang terikat dengan tali linen halus dan kain ungu muda bergantung pada gelang-gelang perak di tiang-tiang marmer putih. Ranjang-ranjang emas dan perak ditempatkan di atas lantai pualam. Marmer putih, lapisan kerang mutiara, dan batu berharga lainnya. Minuman dihidangkan dalam cawan emas beraneka warna dan anggurnya ialah anggur minuman raja yang berlimpah-limpah sebagaimana layaknya bagi raja. Aturannya ialah minum tidak dibatasi, karena itulah yang ditetapkan raja kepada semua pelayan istana, supaya mereka melayani menurut keinginan setiap orang. Juga Ratu Wasti mengadakan perjamuan bagi semua perempuan di istana Raja Ahasweros. Pada hari ke-7, ketika hati Raja riang gembira karena minum anggur, Raja bertitah kepada Mehuman, Bista, Harbona, Bigta, Abagta, Zetar, dan Karkas, ketujuh sida-sida yang bertugas di hadapan Raja Ahasweros, supaya mereka membawa Ratu Wasti
dengan memakai mahkota kerajaan menghadap raja untuk memperlihatkan kecantikannya kepada rakyat dan para pembesar sebab sangat elok rupanya. Tetapi Ratu Wasti menolak untuk menghadap sesuai dengan titah raja yang disampaikan oleh para sida-sida itu, sehingga sangat geramlah raja dan menyala-nyala murkanya. Lalu raja bertanya kepada orang-orang arif bijaksana, orang-orang yang mengetahui kebiasaan zaman. Karena demikianlah biasanya masalah-masalah raja dikemukakan kepada para ahli undang-undang dan hukum. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarnya dan tekun melaksanakannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kitab Ester adalah satu dari hanya 2 kitab dalam Alkitab yang tidak pernah menyebut nama Allah secara eksplisit. Kitab lainnya adalah Kidung Agung. Hal ini mungkin menimbulkan pertanyaan. Jika Allah adalah pusat seluruh sejarah penebusan, mengapa namanya justru tidak muncul di dalam kitab yang menceritakan penyelamatan umatnya? Untuk menjawab pertanyaan ini sekaligus melihat keterkaitan antara Mazmur 55 dengan Ester 1 ayat 1 sampai dengan 13, kita perlu melihat apa yang dibahas pada masing-masing kitab sehingga memberikan landasan teologis yang menolong kita memahami apa yang sedang Allah nyatakan melalui kedua kitab tersebut. Mazmur 55 yang disampaikan dengan gaya bahasa puisi lahir dari pengalaman Daud yang sedang berada dalam tekanan yang sangat berat. Musuh yang dihadapinya bukan hanya orang luar, tetapi juga seorang sahabat yang pernah berjalan bersama dengannya menuju rumah Allah. Alkitab tidak secara eksplisit menyampaikan nama pengkhianat ini, tetapi kita dapat melihat bagaimana pengkhianatan itu begitu menyakitkan sehingga Daud berharap dapat terbang seperti burung merpati dan meninggalkan semuanya. Di tengah keadaan itu, Allah tampaknya tidak segera bertindak. Namun Daud tidak pernah menyimpulkan bahwa Allah telah meninggalkannya. Sebaliknya, ia terus berseru kepada Tuhan karena ia yakin bahwa Allah mendengar, memelihara, dan pada akhirnya akan menghakimi orang fasik menurut keadilannya. Keyakinan itulah yang menjadi dasar untuk memahami kitab Ester yang disampaikan dengan bergaya bahasa narasi penyampaian. Ketika kita membaca pasal 1, perhatian kita langsung diarahkan kepada Ahasveros, Raja Persia, yang memerintah dari India sampai Ethiopia. Penulis kitab Ester menggambarkan kekayaan istana, kemegahan kerajaan, dan pesta yang berlangsung selama berbulan-bulan. Seluruh gambaran itu menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang tampaknya memiliki kuasa yang lebih besar daripada Raja Persia. Namun dalam kitab Ester kita dapat melihat sudut pandang yang berbeda. Kekuasaan manusia yang terlihat sangat besar ternyata bukan pusat dari pembahasan dan juga bukan pusat sejarah. Di balik pemerintahan Ahasveros ada pemerintahan lain yang tidak terlihat tetapi mengendalikan seluruh jalannya peristiwa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kitab Ester 1 menuliskan bahwa Ahasveros memerintahkan Ratu Wasti menghadap untuk memperlihatkan kecantikannya di depan para tamu kerajaan. Wasti menolak, dan hal itu memicu peristiwa politik yang pada akhirnya membuka jalan bagi Ester menjadi Ratu Persia. Tidak ada mujizat atau hal yang bersifat spiritual yang dituliskan, bahkan nama Allah juga tidak disebutkan. Namun jika kita meneruskan membaca kitab Ester, kita dapat mengetahui bahwa rangkaian peristiwa itu bukan sekedar kebetulan. Allah sedang mempersiapkan jalan bagi penyelamatan umat perjanjiannya. Di dalam Mazmur 55 dituliskan mengenai respons Daud terhadap situasi yang dihadapinya. Dia tidak menilai kehadiran Allah berdasarkan apa yang dapat dilihat, melainkan menilai seluruh keadaan berdasarkan siapa Allah. Karena Allah tetap memerintah, maka penderitaan bukan berarti Allah telah berhenti bekerja. Justru karena Allah tetap bekerja, Allah tetap setia kepada perjanjiannya, maka pengkhianatan manusia tidak dapat menggagalkan maksudnya. Pendekatan berpikir seperti ini juga yang menolong kita dalam memahami kitab Ester. Tidak disebutnya nama Allah dalam kitab Ester 1,
bukan berarti Allah tidak hadir. Justru seluruh kitab menjadi kesaksian bahwa Allah bekerja dengan cara yang sering tidak disadari oleh manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, inilah yang disebut sebagai providensia Allah. Allah bukan hanya pencipta yang memulai sejarah, tetapi juga Tuhan yang terus menopang, mengatur, dan mengarahkan setiap peristiwa menuju tujuan yang telah ditetapkan. Allah sering bekerja melalui keputusan politik, perubahan keadaan, pilihan manusia, bahkan melalui tindakan yang sama sekali tidak menyadari bahwa semuanya sedang dipakai untuk menggenapi kehendaknya. Apa yang tampak sebagai rangkaian peristiwa biasa ternyata berada di dalam pemerintahan Allah yang luar biasa. Tema ini kemudian mencapai puncaknya di dalam Kristus. Ketika Yesus disalibkan, banyak orang melihat kegagalan. Musuh tampaknya menang. Murid-murid tercerai-berai dan Mesias mati di atas kayu salib. Pada saat itu Allah tampaknya tidak hadir. Namun justru melalui salib, Allah sedang menggenapi rencana keselamatan yang telah ditetapkannya sebelum dunia dijadikan. Kebangkitan Kristus menyatakan bahwa tidak pernah ada satu detik pun ketika Allah kehilangan pemerintahannya atas sejarah. Apa yang tampak sebagai kegagalan ternyata menjadi kemenangan penebusan bagi umatnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, disinilah Mazmur 55, Kitab Ester, dan Injil bertemu. Daud mengajarkan bahwa Allah tetap mendengar ketika umatnya berseru dalam penderitaan. Kitab Ester memperlihatkan bahwa Allah tetap memerintah walau ketika namanya tidak disebutkan. Kristus menyatakan bahwa Allah tetap bekerja bahkan ketika seluruh keadaan tampak bertentangan dengan janji. Karena itu pertanyaan, di mana Tuhan, tidak perlu dijawab dengan mencari tanda yang luar biasa. Alkitab justru mengarahkan kita kepada pengenalan akan Allah yang selalu setia memegang kendali atas sejarah. Dia memerintah dan berdaulat dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Meskipun kehadirannya tidak selalu terlihat oleh mata, karyanya tidak pernah berhenti menggenapi seluruh maksudnya bagi kemuliaan namanya dan keselamatan umatnya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih dan bersyukur atas firman Tuhan dan perenungan yang telah kami dengarkan pada hari ini. Yang kembali mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang tetap menyertai kami, Allah yang tetap bekerja. Sekalipun kami tidak melihat dan kami tidak menyadari apa yang sedang Allah lakukan. Tetapi kami percaya di dalam firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada hari ini, bahwa Allah tetap berdaulat, pemeliharaan Allah, providensia Allah, tidak akan pernah dapat digagalkan oleh apapun juga. Oleh karena itu kami mengucap syukur dan biarlah hati kami terus melekat kepada Tuhan. Berikanlah kepada kami hikmat dan kekuatan yang kami perlukan ya Tuhan. Untuk kami boleh dapat mengenal Engkau dengan lebih baik. Buat kami dapat percaya, berpegang pada janji-janji Tuhan. Sebab Engkau yang menjanjikannya adalah setia. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Kini kami kembali memohonkan kepada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dengan segala kebaikan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kami sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah perenungan intim dengan Allah pada kesempatan ini. Sampai bertemu kembali di dalam perenungan intim dengan Allah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.